Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Haidar, MPM 20043010260. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengerjakan UTS Statistika Sosial. Silakan cek selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah MEAN. Nah, ini adalah cara MEAN. Ini adalah rumus MEAN, yaitu X bar sama dengan XI kali FI bagi frekuensi. XI adalah nilai tengah dari nilai kelas. Nilai tengah dari 62,1 sampai 62,5 adalah 62,3. Ini adalah nilai tengah, ya. Jadi di sini rumusnya adalah XI kali FI, yaitu ini. Jadi hasil dari XI dikali frekuensi sama dengan hasilnya adalah ini. 62,3 kali 5 hasilnya 311,5, dan begitu seterusnya. Nah, kita masukin angkanya, kita ketemu jawaban di bawah sini ada 7.852. Kita masukin di sini, dibagi frekuensi, hasil di frekuensi adalah 120. Kita 7.852 dibagi 120 adalah 65,43. Ini adalah hasil MEAN. Kemudian kita akan membahas ke median. Ini adalah median. Rumusnya adalah median sama dengan kuartil. Jadi median sama kuartil itu sama caranya, dan rumusnya juga sama, yaitu TB tepi bawah ditambah 1/2 N kali frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali panjang interval. Ya. Yang kita cari adalah interval kelas terlebih dahulu, yaitu N bagi 2, yaitu 120 bagi 2 sama dengan 60. Kita cari yang kelompok yang mendekati dari 60. Kita yang mendekati mana ya? Nah, ini dia yang mendekati, lebih mendekati ini, 65. Jadi kita cari kelompoknya adalah 65,6. Ini adalah tepi bawah. Kalau ini tepi atas, kita kan TB tepi bawah. Kita tulis di sini 65,6 dikurangi, di mana-mana tepi bawah itu dikurangi 0,5. Itu untuk angka bulat, tapi ini kalau ada angka koma-koma dikurangi 0,05. Seperti ini. 65,6 dikurangi 0,05 ditambah 1/2 kali N-nya adalah 120. Jadi hasilnya terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Tadi kan kita ketemu di 65. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 54, dikurangi 54 dibagi frekuensi 65, ya ini 11 dikali panjang interval dari 65,6, 65,7, 65,8, 65,9, 66. Berarti selisihnya adalah 0,5. Kita tulis taruh sini. Kemudian kita hasilkan, kurangi 65,55 ditambah 60 dikurangi 54, 6/11 kali 0,5, yaitu 0,27. Ini ditambah, yaitu hasilnya adalah 65,82. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang modus. Ini adalah modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai F yang terbanyak. Jadi kita harus cari
tepi bawah dari nilai F yang terbanyak, yaitu kita cari terlebih dahulu. Ini yang paling banyak. Ini adalah modus. Nah, tepi bawahnya adalah 66,1. Ini adalah tepi bawah. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangi 0,05. Jangan lupa dikurangi 0,05. Kemudian kita perhatikan rumusnya. TB ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi dari sebelumnya. Ya, dari selisih dari frekuensi sebelumnya itu 11 dari 22 dikurangi 11, kan frekuensi sebelumnya adalah 11, berarti D1 adalah 11. Kemudian D2 nya adalah 22 dikurangi frekuensi sesudahnya 8, berarti 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Kita masukin panjang intervalnya 0,5. Kita hasilkan 66,05. 11 ditambah per 25 kali 0,5 yaitu 0,22. 66,05 ditambah 0,22 yaitu hasil modusnya adalah 66,27. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan tentang kuartil. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kuartil sama median itu rumusnya sama. Berarti hasil dari median itu juga sama dengan hasil dari kuartil. Jadi dari hasil median adalah 65,82. Berarti kuartil juga 65,82. Hasilnya sama. Kita nggak perlu repot-repot hitung karena hasilnya dan caranya juga sama. Ini adalah hasil dari kuartil. Kemudian kita akan mencari desil. Yang kita cari ada D3. Rumusnya adalah TB tepi bawah ditambah 3/10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali P, panjang interval. Kita cari terlebih dahulu interval kelasnya terlebih dahulu, yaitu 3/10 dikali N. Ini 3/10 kali N adalah 120, yaitu menjadi hasilnya 36. Kita cari kelompok 36 yang mendekati 36, lebih mendekati yaitu 42. Berarti masuk ke kelompok 64,1 sampai 64,5. Kan kita tepi bawah berarti 64,1. Kita tulis, kemudian kita kurangi 0,05. Kita masukin rumusnya 3/10 kali 120. N-nya totalnya 120, ini N-nya dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah berapa? Ini tarikan 42, ketemunya frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 30. Berarti dikurangi 30 dibagi frekuensi dari 42 tadi 12 kali 0,5. Jadi kita kurangi ini 64,05 ditambah hasil dari ini menjadi 36 dikurangi 30 per 12 kali 0,5 yaitu 64,5 tambah 6 per 12 kali 0,5. Hasil dari ini adalah 0,25 yaitu 64,5. Jadi dari 64,05 ditambah 0,25 yaitu hasilnya 64,30. Ini adalah hasil dari desil. Nah, kita sekarang akan membahas tentang simpangan rata-rata dari nilai kelas tersebut.
Nah, ini adalah caranya. Kita cari dulu nilai rata-rata dulu. Jadi X bar sama dengan ini adalah hasil dari mean. X bar itu sama mean itu sama saja, berarti tadi kan hasil mean adalah 65,43, ini adalah hasilnya. X barnya ini X barnya, kemudian masukin rumusnya adalah simpangan rata-rata. Rumus ada FI frekuensi kali XI dikurangi X bar per frekuensi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ini frekuensi kumulatif. Ini adalah, nah ini XI dikurangi X bar. Ini dari mana? Ini dari nilai tengah. Ini adalah nilai tengah ya, dari nilai kelas dikurangi X bar. Tadi kan X barnya adalah 65,43, berarti nilai ini 62,3 dikurangi 65,43, hasilnya adalah min 3,13. Begitu bawahnya 62,8 dikurangi 65,43, hasilnya min 2,63 dan seterusnya. Kemudian sudah ketemu hasilnya, selanjutnya kita cari frekuensi kali hasil dari XI dikurangi X bar. Berarti hasil ini tadi dikalikan frekuensi, ini adalah frekuensinya 5, berarti min 3,13 dikali 5 sama dengan min 15,65, min 2,63 dikali 7, hasilnya adalah min 18,41 dan seterusnya. Ini dihitung, kemudian kita jumlahkan seluruhnya menjadi 0,4. Kita tinggal masukin, karena sudah ketemu hasil dari F frekuensi kali XI min X bar yaitu 0,4. Kita masukin rumusnya 0,4 bagi frekuensinya tadi adalah 120 ya, 120. 0,4 dibagi 120 menjadi 0,003. Ini adalah simpangan rata-rata. Kemudian simpangan baku adalah rumusnya, jangan lupa S sama dengan akar dari frekuensi kali XI min X bar kuadrat bagi N. Nah, kita akan cari hasil dari ini, kita cari kuadrat dari hasil ini. Nah, ini adalah tabelnya. Kan kita disuruh cari frekuensi kali ini dikurangi X bar kuadrat. Kita hitung dulu. Ini kita hitung dulu. Berapa XI dikurangi X bar kuadrat. Kita cari hasil dari ini, berarti min 3,13 kuadrat. Hasilnya adalah 9,7969. Begitu seterusnya kemudian kita jumlahkan menjadi hasilnya 37,4828. Dan juga hasil kita akan nyari F frekuensi kali XI min X bar kuadrat. Hasil dari ini dikalikan frekuensi ini. Berarti hasil ini dikalikan frekuensi, berarti ini dikali
frekuensi adalah 5 dikali 5, bawahnya dikali 7, bawahnya lagi dikali 7 dan seterusnya. Kemudian ketemu hasilnya, dan total hasil dari ini adalah 318, 368. Nah, kita tinggal masukin, sudah ketemu kan 318, 368 dibagi N akar. Hasilnya ini akar 2,65306, yaitu hasilnya 1,628. Ini hasilnya 1,628. Kemudian kita cari varian. Nah, ini ada varian. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan frekuensi kali XI min X bar kuadrat bagi N. Bedanya dengan simpangan baku adalah ini tidak pakai akar. Kalau tadi pakai akar. Kita tinggal masukin rumusnya, tadi sudah ada jawabannya, 368 dibagi 120, yaitu hasilnya 2653. Ini hasil dari varian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang frekuensi kumulatif kurang lebih dan lebih dari. Nah, ini dia. Nah, kita tulis dulu tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah 62,1 ya, 62,1, kemudian dan seterusnya kita tulis frekuensi kurang lebih. Ini ada tandanya, kita kasih tandanya sampai ke bawah dan seterusnya sampai 68,1. Kita jangan lupa ngisi frekuensi, ini penting sekali. Kemudian kita frekuensi kumulatif kurang lebih. Di mana-mana frekuensi kumulatif kurang lebih itu dimulai dari 0. Ini contohnya 0. Kemudian setelahnya, nilai setelahnya, tepi kelas setelahnya ditambah 5 seperti ini. 0 tambah 5 sama dengan 5. Terus kemudian setelahnya ditambah 7, hasilnya 11, ditambah 7, 19, ditambah 11, 30 dan seterusnya sampai hasilnya 120. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tulis tepi kelasnya terlebih dahulu dengan tanda lebih dari sampai akhir. Bedanya frekuensi kumulatif lebih dari itu dari 120, bukan dari 0 tapi dari 120, dan bedanya dari 120 tapi dikurangi 5. Tadi kan ditambah frekuensi ini 5, kalau ini dikurangi 5, di 120 dikurangi 5 115, terus dikurangi 7 108, terus dikurangi 7 lagi 11, dan seterusnya sampai bawah, sampai hasil akhirnya adalah 0. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang lebih dan lebih dari. Ini adalah tabelnya, frekuensi kumulatif kurang lebih dan lebih dari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang skewness dan kurtosis. Nah, yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah skewness. Nah, ini adalah tabel untuk pembahasan tentang skewness. Nah, saya kasih rumusnya terlebih dahulu. Fi kali Mi min X bar pangkat 3. Kemudian dijabarkan menjadi frekuensi kali Xi min X bar pangkat 3 dibagi frekuensi kali SD kuadrat 3, yaitu ini adalah SD adalah simpangan baku. Tadi kan sudah ketemu simpangan baku pas awal-awal tadi ngitung, sudah ketemu simpangan baku adalah 1,628. Ini adalah simpangan baku tadi. Dan untuk ini frekuensi kali Xi min X bar kuadrat 3 ada di sini. Setelah perhitungan tabel, ini adalah hasil. Kita cari dulu ini ya dulu. Xi min X bar pangkat 3 ini dulu. itu hasil dari 1,628
dari kuadrat 3, hasil dari kuadrat 3 dari X I min X bar sebelumnya yang awal. Kemudian hasil dari ini dikalikan frekuensi. Tadi kan frekuensinya adalah 5. Ya, ini berarti min 30,6642 dikali 5. Kemudian yang kedua frekuensinya adalah dikali 7, berarti min 18,1914 dikali 7, hasilnya 127,339. Dan begitu seterusnya sampai dijumlahkan menjadi hasil akhirnya adalah min 148,193. Nah, kita sudah tinggal masukin, sudah ketemu hasilnya kan? Kita tinggal masukin. Ini kita tinggal masukin min 148,193 dibagi frekuensinya adalah total frekuensi tadi adalah 120 dikali simpangan baku tadi adalah 1,628, kan ini pangkat 3, berarti 1,628 pangkat 3. Kita hitung hasilnya adalah ini 120, hasil dari 1,628 pangkat 3 4,314825,152. Kita hitung lagi hasil dari perkalian ini menjadi 517,77901824. Kemudian dibagi menjadi hasilnya ini min 0,28620897096. Kemudian kita kecilin biar kelihatan lebih praktis menjadi min 0,286. Ini adalah skewness-nya. Kemudian kita akan beralih ke sebelumnya ada kategori pengelompokannya, itu ini masuk ke kategori kurva menceng ke kanan, yaitu negatif. Kenapa? Karena ini ada penjelasannya di PPT. Kalau kurang dari 1 itu masuk ke dalam kurva menceng ke kanan, yaitu negatif. Kalau lebih itu masuk ke positif. Ini masuk ke negatif karena kurang dari 1. Kemudian kita masuk ke kurtosis. Nah, ini adalah kurtosis. Kita masukin rumusnya 1/n kali frekuensi kali X I min X bar pangkat 4. Tadi kan pangkat 3. Ini sekarang kurtosis pangkat 4 dibagi simpangan baku pangkat 4. Kita tinggal masukin N yang 120 tadi. Kemudian hasil ini dari mana? Jadi kita lihat dari tabel. Nah, kita cari ini pangkat 4-nya, kelipatan. Kemudian dikali frekuensi, berarti ini 95,978946 dikali 5 frekuensi awal tadi. Kemudian yang bawahnya dikali 7 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya, hasil dari perkalian dengan frekuensi. Itu hasil akhirnya adalah 1597,11539. Nah, kita masukin hasilnya. Sudah ketemu kan ininya, hasilnya ini sudah ketemu. Kita masukin. Ini masukin sudah. Dibagi simpangan baku pangkat 4. Jadi kita tinggal kelipatan dari 1,628 pangkat 4, yaitu hasilnya adalah ini. Kemudian dikali terus dibagi menjadi 1,8094688
687369, kita kecilin lagi, kita menjadi praktis menjadi 1,894. Ini adalah kurtosis, dan ini masuk ke kategori kurva brachikurtis mendatar, karena ini kurang dari 3. Ada kalau lebih dari 3 ada istilah lainnya, kalau sama dengan 3 ada juga istilah lainnya. Tapi yang ini untuk yang 1,894 ini kurang dari 3, berarti masuk ke kategori kurva brachikurtis mendatar. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.